Coba. Ismail anak kandung Abraham apa bukan? A, anak kandung, B bukan. Itu gampang kan? Tinggal jawab bukan atau gitu anak kandung kan gitu enak. Oke, saya jawab ya, jangan di mute ya. Ya, jawab. Oke. Di kejadian 22 ini. Waduh, yang saya minta cuma jawab A, anak kandung Abraham, B bukan anak kandung. Jawab itu aja. Kamu diskusi saja sendiri ya. Iya, jawab. Ya, Kristen kalau ditanya satu pertanyaan berbeda jawaban. Udah pasti. Ada yang ngecek si Arnold? Nggak ada. Host, ada yang ngecek moderator? Turun sendiri dia. Cuman diminta untuk menjawab itu. Ismail itu anak kandung Abraham apa bukan? Jadi tidak ada jalur dari ibu, itu nggak ada. Darah itu pasti jalur dari ayah. Mau budak kayak mau sebenarnya apa ibunya Ismail itu bukan budak. Bukan budak, itu kan dinikahi atas perintah Siti Hajar. Kalau menurut kisah ceritanya kan karena dia dianggap mandul, maka Abraham suruh menikah dengan Siti Hajar. Lalu punya anak. Setelah punya anak umur berapa tahun, si Siti Sarah divonis punya anak lagi kan, punya apa? Dikaruniai dikaruniai Tuhan untuk punya anak kan gitu. Iya, itu jadi jelas. Ibunya Nabi Ismail itu sebenarnya bukan budak bagacor gitu. Beliau juga bukan budak, putri dari seorang pembesar. Cuman istilahnya itu mengabdi. Iya, mengabdi cuman istilahnya itu kepada Abraham. Ya memang gini ya, karena kenapa ya orang dulu, kalau kita harus mengikuti sejarah zaman dulu, Abraham itu kan orang yang taat lah ya, amanah. Makanya ada itu kan dari Mesir ya, kerajaan Mesir ya, kalau nggak salah Hagar itu ya. Iya, putri seorang raja dia. Iya, putri seorang raja Mesir. Iya. Kemudian dititipkan kepada Abraham itu karena amanah, bukan jadi budak. Kalau kita melihat dari kronologi sejarahnya. Aduh, memang orang Kristen itu begitu. Ya karena memang kualitasnya berdasarkan kitab, iya. Tapi kitab itu karena apa? Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwa itu makar ya. Makar untuk mengelabui bahwa yang sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita harus merujuk yang sebenarnya. Kita bisa melihatnya di surah As-Saffat mulai dari ayat 100 atau 102 lah sampai 112. Jadi ketika pengorbanan itu terjadi, Nabi Abraham itu dikaruniai anak yang sabar. Makanya ketika di dalam perjanjian lama disebut dengan Ismail. Jadi Allah atau Tuhan itu mendengar apa? Mendengar permintaan Abraham. Kemudian diberi nama Ismail, artinya orang yang penyabar di dalam menghadapi ujian. Nah, ketika sampai kepada ayat ke-110 atau 112, baru kemudian lahirlah anak keduanya, Ishak, yaitu namanya Ishak. Setelah terjadi ujian seperti itu, maka lahirlah dianugerahkan anak keduanya yang kemudian diberi nama Ishak. Itu kalau di dalam Al-Quran ya, di surah As-Saffat kalau nggak salah. Dibaca mulai dari ayat 100, kronologinya itu sampai ke ayat 12. Setelah itu baru lahir anak kedua, yaitu Ishak. Sebelum lahir anak kedua, anak tunggal itu siapa yang belum mempunyai adik? Siapa kira-kira, ayo? Ya Ismail. Iyalah, tinggal itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil makan ini Pak Haji. Enggak apa-apa, makan. Pagi-pagi memang saya ngopi malah di sini. Ya kalau cerita tentang kenabian kadang-kadang ya kita juga, karena umat Muslim itu selalu kebanyakan dari kecil itu diceritakan tentang kenabian, bahwa Nabi Ibrahim pernah diuji ujian yang
paling berat yaitu mengorbankan anaknya, anak yang baru, yang satu-satunya, yang belum ada yang lain, kan begitu. Itu ujian yang terberat. Tapi karena Nabi Ibrahim taat kepada Allah, apa perintahnya Ibrahim, padahal itu hanya ujian, dilakukan. Kata Ismail, jika itu memang kehendak Allah, lakukanlah, itu yang terbaik, kan begitu. Ismail juga mengikuti bapaknya karena mimpi sampai 3 malam berturut-turut sama untuk mengorbankan anaknya. Karena apa? Pada zaman Ibrahim belum punya anak, dia pernah mengatakan, jangankan hewan, jangankan kambing, sapi saya korbankan. Jika saya punya anak, saya korbankan pun nggak masalah. Itu karena nggak punya anak. Karena divonis mandul kan pada saat itu si Siti Sarah itu kan divonis mandul oleh malaikat, kamu nggak akan punya anak kan gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi umurnya sudah tua, nggak punya anak, maka dia berani berkata seperti itu. Nah, setelah dia punya anak, ternyata diuji. Allah itu menguji ketaatannya Nabi Ibrahim yang dulu pernah diucapkan. Tapi ternyata Allah itu hanya menguji saja. Begitu alat yang untuk menyembelih itu belum sampai ke leher, sudah diganti seekor kibas ya, atau domba. Ya. Nah, artinya itu hanya sebatas ujian, tapi ujian paling terberat karena harus mengikuti Tuhan, harus mengikuti Allah, kan perintah Allah itu kan. Nah, ujian terberatnya di situ. Ya, harus mengikhlaskan, merelakan itu. Merelakan, betul. Carol. Itu kisah itu lengkap sebenarnya kalau kita di Muslim ya. Tapi mereka kan cuma sebatas apa ya? Sebatas karena ayat yang sudah diubah-ubah itu tadi. Silakan dilanjut, Bang. Orang Kristen itu kok nggak punya otak ya, gitu ya. Hanya ingin ditanya siapa anak pertama. Sebelum datangnya anak kedua itu kan namanya anak tunggal sebelum nggak punya adik. Nah, itu siapa namanya? Muter-muter kayak gasing. Coba dipakai otaknya, jangan pakai doktrin. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Allah itu, bahwa semua yang ada kitab-kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah, sudah disembunyikan, dan kemudian Iya, selamat pagi, sebentar dulu. Ditulis dengan tangannya sendiri, kemudian dibilang firman Tuhan untuk dijual dengan harga yang murah, kan gitu kan? Di perjanjian lama juga seperti itu, bahwa pena-pena palsu penyurat, ya kan Bang Ansor ya? Apa di situ kan Bang Ansor? Ya, betul ada. Itu tadi sudah ditunjukkan di Yeremia atau apa? Yeremia berapa itu? Silakan dulu, siapa ini namanya? Dismas mana ini? Dismas Malaysia? Bukan. Oh, Kristen Bang? Muslim kayaknya. Kristen. Oh, Kristen? Ya. Silakan Bang Ansor dulu. Saya masih makan ini. Enak Pak Jen. Ya silakan. Makan terong belado Pak Jen. Apa yang mau itu, Bang Dismas? Jadi yang pertanyaan tadi itu saya jawab ya. Ismail apakah anak Abraham? Anak Abraham. Assalamualaikum. Selamat pagi konyot. Salam. Siapa ini Islam ini? Bahasa Alkitab terus. Ke Al-Quran nggak dibahas. Nggak berani berdakwah. Waduh, parah ini. Ya kamu lihat dulu di mana bom, di mana kiamat. Gitu dong, di mana Derion. Ayo dong, berdakwah gitu. Supaya saya mendapat hidayah gitu loh. Nggak perlu.
Bang Kojar, aku jawab dulu, nanti Bang Kojar sambung lagi nanti ya. Di saat kamu jeda silakan. pembicaraanmu, jangan diisi dengan ketawa konyolmu. Aduh, saya ini cuma mengucapkan selamat pagi Muhammad. Iya, Nah, kamu tidak bertanya, boleh. tapi kamu nggak ngasih kesempatan orang lain menjawab gitu. Oh, ya silakan saja Muhammad. Oke, Kenapa kamu makasih tidak Bang Kojar. berdakwah Muhammad? Jadi Ismail itu dia itu termasuk anak dari Abraham. Itu betul. Tetapi Ismail itu bukan anak perjanjian Abraham dengan Allah yang daripadanya akan turun bangsa pilihan yang disebut dengan Israel itu. Jadi silakan kalau Islam bilang Menurunkan Israel maksudnya. ya, dengar perkataan Ismail saya menurunkan ulang. Israel maksudnya. Waduh, Dengar dulu, kau jangan potong dulu. Kau jangan potong. Coba dibaca Kejadian 17:20. Coba dibaca lagi di situ. Dengar dulu. Kau tidak Baca dengar dulu saya. lah, karena Anda bilang barusan bahwa Tidak Ismail dengar itu dulu. yang kemudian Arif, menurunkan Israel. Arif, kau lagi makan, makanya dengar saya ulangi supaya kau tidak Makanya salah paham. gitu. aku lagi makan ini Dengar sampai mau ya. kesedak. Karena Anda barusan Iya, Ismail makanya- itu nanti menurunkan Iya, Israel. dengar dulu. Iya, dengar saya punya perkataan. Saya ulangi ya supaya kau paham. Dengar supaya kau paham itu ya. Ismail itu anak Abraham. Tetapi Ismail bukan anak perjanjian Abraham dengan Allahnya itu. Kita sedang Tetapi hanya membahas Ishak, anak anak perjanjian. perjanjian. Dengar. Bukan. Dari Tapi anak Ishak tunggal. turunlah bangsa Israel yang di dalam Oh, itu Al-Quran ya. juga disebut dengan Iya, saya Allah paham. itu. Paham. Itu bangsa Israel turun dari Yakub, dari Ishak. Bang Ansor, sebentar dulu. Saya mau kasih tahu supaya Bang Arif itu tidak salah paham dengan perkataan saya itu. Kau Iya, jangan ditanya potong kan dulu. bukan itu. Kalau kau menjawab ya jawabannya bukan itulah. Jawabannya saya anak menjelaskan tunggal, bukan anak Enggak. perjanjian. Bang, anak Abraham tidak punya anak itu satu itu atau tunggal itu. Abraham punya anak, kalau di Alkitab itu ada 2-3 itu. Jadi Ismail itu anak pertama keturunan Abraham dari apa itu? Nah, Kalau di Alkitab kami, sebelum dengar dulu, sebentar. ini Ansor, dengar supaya enak itu diskusinya itu. Setelah saya bicara kau boleh sambung lagi itu ya. Jadi Ismail itu anak ya Abraham dengan, kalau di Alkitab itu, maaf ya, mungkin kalian tidak akan ini tapi itu budak daripada Sarah itu. Hagar itu Coba daripada di Sarah. catatan ini. Di catatan yang Diam dulu kau Arif. Aduh, bisa gantian nih. Halo, sebentar, teman. Aku tidak terima Sedikit aja saya bicara boleh? Kalau ibunya Ismail saya kan Arif ini. Teman. itu adalah Teman. Kejang-kejang Arif. Teman, sedikit aja saya Arif. bicara. Habis itu nanti saya nggak bicara. Putri dari seorang raja itu bukan budak. Diam dulu Arif, biarkan Halo. Mas ngomong. Teman-teman, saya boleh bicara sedikit aja. Nanti saya nggak bicara lagi. Hanya saya menjelaskan Nggak masalah sama, nggak sini ini. kok mesti keroyokan Kristen ya. Begini, Abang, Mana keroyokan, suruh diam Abang dulu Jess, Arif lah itu. kamu diam. sebentar dulu. Bang Kojar sebentar. Bang Jess, Bang ini yang lain Ini sebentar Islam ini supaya buat kalian diskusi. tidak Enggak, salah. saya Oh, hanya Kristen, sebentar aja Kristen. menjelaskan hal yang mereka Parah, maksud. Islam. Kalau diskusi nggak jelas. Kojar, Jangan kamu Kojar. bawa aja dulu nyimak Kojar. Sesuai Di bawah dengan dulu logika. kamu, Dari Jar. tadi saya sudah simak Udah, loh teman-teman. tep-tep layar dulu, Masa Jar. saya Kojar, nggak kau bicara suruh saya sama turun, sekali. Hah, konyot, kau Apa, takut? Nang? Jadi Tiap Kojar naik selalu takut ya Sekarang Islam kita ini. bahas tentang ketuhanan Yesus saja. Apa ini? Ya Yang sudah, di tadi mana sudah Yesus dijelaskan yang disembah siapa itu Kristen, Isa, bukan anak Inggris. tunggal. Kojar ini selalu saya undang ke tempat saya, ke rumah saya, tapi dia tidak pernah Takut, naik. tapi takut Arif sama saya. Saya selalu di mute, Kamu tidak ditendang. pernah naik ketika Ya. saya undang berapa kali. Iya, kau selalu takut dengan Tuh, kan. Kojar. Saya selalu di Kalau mute dan model dikasih nyerocos kayak gitu kesempatan. percuma kan Kau diskusi ketakutan. Oke, Arif. Berapa Kamu kali aku diskusi undang cuma kamu ke modal tempat saya? nyerocos. Ya Silakan udah, naik, tapi kamu silakan. naik. Ya, makanya Ada suruh moderator diam nggak itu selain host ini? temenmu. Ada moderator. Coba nggak pernah naik kamu. Waduh. Ah,
Coba Diam Bang dulu, Arif Arif. sama Kocar Biarkan ansor dulu gituin. lah, sabar. Jangan asumsi lah. Kamu yang asumsi, sabar dulu biar ansor yang ngomong. Ah, Iya, tapi jangan framing lah bahwa Islam takut Iya. ketika ada kojar. Kayak apa sih? diam. Oi, Hoi, diam dulu kamu. Diam. apa? Hoi. Sebentar, Udah, kamu kamu ngomong. itu telah framing Jangan bahwa Islam di-mute, itu saya mau takut dengar. ketika ada kojar. Nyatanya ketika setiap hari aku buka Takut ini kobar, Arif sama kamu aku undang tiap hari. Hanya Kamu di-mute. nggak mau naik. Itulah ketakutan kamu kan? ya udah, ayo. Iya, kamu nggak pernah Ya, naik. ayo ke kamu kobar, mau tanya apa sama saya? Iya, makanya jangan framing dulu kalau ngomong ya. Jangan framing dulu. Framing yang mana framing? Sok-sokan kau kurang ngajar kau. Ya framing, kalau ada kojar di Komal Muslim pasti takut. Saya tiap hari itu si kojar itu saya jambak. Sorry Pak, kelewat. Saya jambak tiap hari, dia nggak mau naik ke Komalku. Ya, jangankan cuma Komal ini memang buat pemberani orang Kristen. Coba kalau berani offline di dunia nyata gitu kan, offline itu nggak berani kok bilang penakut. Lucu kan? Iya, makanya aku naik ke Ngopi Komal bareng. Kujangonot karena di Komal Kujangonot ini memang berternak kaum penyembah manusia, makanya aku naik. Kalau di Komalku nggak ada yang berani. Si kojar saya jambak setiap hari itu. Setiap hari aku Coba jambak di situ. Nggak Diskusi mau naik. offline berani nggak Kocar? Tantang gitu. Open camp berani nggak? Cuman berani ngelawak doang kok. Si kojar katanya kalau kojar naik ke Komal, Islam nggak ada yang berani. Framing. Lanjut lagi, bang, udah. Kita lanjut lagi. Jadi Ya, tadi gini. itu saya mau jelaskan, memang ada perbedaan di Al-Quran dengan di Alkitab itu. Makanya saya bilang ini versi menurut Alkitab. Jadi saya cerita karena saya Kristen, saya cerita menurut versi Alkitab dan itu tertulis begitu Bang. Jadi Iya, betul. Ismail itu saya ulangi sekali lagi ya, Ismail itu memang anak dari Abraham itu. Ya, tetapi dia bukan anak perjanjian Abraham dengan Allah, tetapi Ishak itulah anak perjanjian dengan Oke, Allah. stop Dan dulu. dari Ishak itu, sebentar, saya Oke. lanjut supaya enak itu. Dari Ishak Iya, lah sudah, ya, saya sudah paham. itu diturunkan Saya sudah bangsa paham. pilihan. Dimas, jangan panjang-panjang, bukan itu poinnya. Pertanyaannya bukan itu. Silakan Bang Ansor. Lanjut. Ya, Bang Dimas, kamu mau mengatakan anak perjanjian, seterusnya saya sudah paham. Ke sana arahnya ke Israel juga. Yang dipertanyakan satu, anak tunggal yang dimaksud di situ anak yang sebelum ada adik atau anak pertama. Anda harus percaya dulu itu, betul? Nah, Saat itu siapa sebelum Isa ada? Oke. Baik, anak tunggal itu tertulis di kitab mana itu Bang? Sehingga Anda dipertanyakan itu. Supaya kita Iya, tahu dalilnya. saya mau tanya kepada Anda untuk apakah ada 2, 3 atau cuman satu-satunya pada saat itu disebut anak tunggal? Oke, baik ya. Saya kan tadi mau minta tolong itu Abang Ansor tunjukkan itu dalilnya. Sebentar. Yang kamu pahami anak tunggal itu seperti apa, gitu loh maksudnya. Baik, saya akan jelaskan itu. Dengar Muhammad, dengar dulu. Kau jangan potong-potong. Jadi Abraham itu punya anak 2, Ishak dengan Ismail itu. Terus anak tunggal dari mana? Itu yang mau saya tanya itu Bang Ansor. Oh, Ibrahim, itu. Abraham itu dia punya Pertanyaan anak 2. anak yang pertama itu siapa? Ishak atau Ismail? Ya anak pertama saya sudah jelaskan, saya sampaikan. Itu anak pertama yang lahir pertama itu adalah Ismail. Ismail. Setelah umur 13 tahun atau 14 tahun kurang lebih di sana, sebelum Ishak lahir, anak tunggal atau anak sulung? Jangan kalau. Dari Iya, tadi kan saya permintaannya untuk dijawab pertanyaan itu. Iya.
Jadi kalau berbicara tentang anak pertama itu, ya Ismail. Tetapi setelah itu Ismail dia anak punya anak tunggal. lagi. Iya, punya anak lagi dari Abraham bukan tidak punya gimana anak tunggal, dia punya 2 anak. Malah kalau di Alkitab itu ada tambah lagi ada 1 anak. Betul sekali. Anda maksudnya ke sana. Kan saya ngomong jangan dipotong. Anak tunggal pada saat itu. Tapi dulu kalau misalnya Abraham punya anak coba Ismail, belajar anak mendengar tunggal, dong, Bang. anak yang lain, Bang. Ibrahim tidak punya Abang. anak yang lain dong. Belajar Bagi mendengar logisnya dulu. Belajar mendengar dulu. Silakan, Yang- silakan, Bang. Yang disebut anak tunggal itu pada saat Ismail belum punya adik atau belum punya saudara keturunan dari ibu yang lain, walaupun ibu yang lain ya, itu disebut anak tunggal ya pada saat itu. Benar nggak di situ? Nah, lalu ketika sekarang kronologis ya, pada saat Ismail itu, menurut Anda kan Ishak yang dikorbankan, ini lari ke pengorbanan ya. Pada saat Ishak dikorbankan, dia di Hebron. Kenapa pulangnya bukan ke Hebron, malah ke Berseba? Ini indikasinya ke siapa coba? Itu ada ayatnya loh, ayat 20, Kejadian 20. Nomor berapa, 19 sampai 21 atau berapa itu, terus Kejadian 22 juga diusir ke Batseba dia. Dia kan diusir, Ismail itu diusir berserta ibunya ke Batseba di gurun Paran. Faktanya ketika dia ke Gunung Muria, kemudian dia disuruh menyembelih anaknya. Setelah kejadian itu, peristiwa itu terjadi, kemudian dia pulangnya mengembalikan anaknya ke Batseba, bukan ke Hebron. Sedangkan ke Batseba itu tempat tinggalnya Siti Hagar, ibunya Ismail dan Ismail, bukan ke Hebron. Ini indikasinya ke siapa coba? Bang, Abang bicara pernyataan tadi itu terlalu banyak dan tidak nyambung gitu. Bang Angso, saya minta maaf. Bukan tidak nyambung, kamu tidak mau terima itu. Coba diperhalus Bang Ansor. Ya, diperhalus. Hebron tempatnya. Di Hebron. Ya. Oke, saya ulangi ya, yang halus, ulangi. singkat. Hebron tempat tinggalnya. Diusir sama ibunya. Pada saat itu ketika ibunya hamil dan mau melahirkan Ishak, Siti Hagar itu memerintahkan suaminya Ibrahim untuk mengusir Siti Hagar keluar dari Hebron. Lalu diusirlah, bukan diusir sebenarnya, kalimat itu kasar menurut Islam. Itu disuruh pergi ke Batseba, digantikan tempat tinggalnya di Batseba. Kemudian pada saat ada kalimat perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya, ini kalau di Alkitab Anda ditulis Ishak yang dikorbankan, tapi faktanya waktu kembali dari Gunung Muria itu bukan kembali ke Hebron, mengembalikan anaknya ke Batseba. Berarti Batseba itu tempat tinggalnya Ismail dan Siti Hagar, bukan Hebron. Itu saja indikasi sudah jelas kalau mencerna ayat itu secara akal. Itu saja umat Muslim tahu kok kalau secara tulisan itu dicerna baik-baik. Kurang lebih seperti itu, Bang Arif, lanjut. Atau silakan jawab. Silakan Bang Desmah dijawab. Di Batseba itu tempatnya. Bang Arif. Iya, di Batseba itu tempatnya siapa itu? Ibundanya Nabi Ismail kan. Maka setelah kejadian itu, maka pulanglah Abraham ke Batseba. Mosok kalau Ishak mau dibawa ke Batseba, walaupun dia dalam masa apa di tempat pengungsian kan, istilahnya seperti itu. Ya mestinya kalau Ishak yang disembelih, Abraham itu pulangnya ke Hebron, bukan ke Batseba. Itu maksud Bang Ansor. Tapi kenapa di ayat itu dikatakan bahwa setelah kejadian itu Abraham kemudian pulang ke Batseba, menuju Batseba?
Artinya kalau dibaca yang dibawa anaknya. Jawab, Bang Dismas. Terima kasih itu. Ya, semoga tidak terganggu ya, Bang Arif lagi sarapan ini ya. Oke. Sebelum saya menuju ke sana, saya akan ini dulu perbaiki. Bukan Betseba itu, dia nama Berseba itu nama tempat. Begitu ya, itu poin pertama dulu. Jadi kalau kita mau bicara ini, Bang Ansor, Bang Arif ini lagi berbicara ini berdasarkan kitab suci yang mana? Al-Quran kah? Atau Alkitab? Supaya kita bisa ada dalilnya di situ. Jangan kita cuma cerita apa yang kita pikirkan, tapi tidak berdasarkan dalil. Supaya diskusinya itu, saya akan menghormati kalau Al-Quran bilang begini, ya silakan. Itu iman kalian, itu kitab suci kalian. Tetapi saya juga akan mengatakan berdasarkan kitab suci saya. Bang Dismas, itu yang dijelaskan oleh Bang Ansor tadi tidak mengacu pada Al-Quran. Betul, itu berdasarkan kitab suci yang mana supaya nanti kita tidak berdasarkan kitab suci Al-Quran. Bang Ansor menjelaskan itu kronologinya itu ada di Bible, ada di Perjanjian Lama. Oke. Bukan Al-Quran ya, dicatat bukan Al-Quran itu, tapi di Perjanjian Lama. Baik. Jadi begini. Jadi sebenarnya di dalam pernyataan ini tidak ada pertanyaan sih, hanya penjelasan yang cuma berdasarkan akal saya. Makanya saya minta kita mau bahas ini dari kitab suci yang mana, supaya terdapat di manakah, di kitab mana, ayat berapa, supaya kita baca itu kisah dan kita akan jelaskan, jangan berdasarkan cuman pemikiran itu. Saya bisa jelaskan itu, tetapi tidak elok rasanya itu, karena nanti pada dasarnya kalian mau tanya itu dalilnya di mana. Itu maksud saya itu, Bang Ansor dan Bang Arif. Tetapi kalau misalnya ada perbedaan, saya hargailah. Itu terserah lah, itu kitab suci Al-Quran, dia cerita begini, itu ya silahkan. Dan saya tidak pernah akan salahkan itu. Tetapi kalau kita mau diskusi kontradiksi, ya kita pasti mencari kebenaran yang benar itu. Tapi di sini saya tidak mau itu. Saya mau kita saling informasi. Tetapi saya batasi. Islam punya kitab, ya silahkanlah itu dia imani. Kristen punya, ya silahkanlah itu. Itu maksud saya di situ, Bang. Oke? Iya. Ini kan Anda itu kan masih mengambang. Coba pertanyaan Bang Ansor itu ditanggapi. Yang ketika kejadian Abraham diberi ujian oleh Tuhannya, itu setelah kejadian itu Abraham itu pulangnya ke Berseba. Nah, Berseba ini tempatnya siapa? Tempat pengungsiannya siapa? Yang sebelumnya diusir oleh Hagar. Baik. Kenapa Abraham itu pulang? Itu pertanyaannya, pulang ke Berseba. Bukan ke Hebron. Kalau ke Hebron itu jelas Ishak yang dikorbankan. Makanya dikembalikan lagi ke anak ke ibundanya, yaitu Sarah. Oh, ini nggak jadi dikorbankan Ishak gitu kan? Karena sudah diganti dengan seekor domba misalnya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa setelah kejadian itu Abraham itu pulangnya ke Berseba? Di mana di Berseba itu tempatnya Sarah bersama Ismail. Nggak mungkin kan Ishak itu dibawa ke Berseba, karena Ismail dan ibundanya sudah diusir. Mestinya pulangnya itu harus ke Hebron, ke ibundanya Ishak, yaitu Hagar. Kalau memang Ishak yang dikorbankan, ini anaknya nggak jadi dikorbankan, Hagar istriku kan itu misalnya. Baik, jadi iya, silakan. Bang Arif ini bicara ini lagi di Alkitab ya. Alkitab. Oke. Baik. Pertanyaan-pertanyaan Bang Arif tadi itu dalilnya di kitab mana itu? Supaya enak saya jawab itu. Kalau tidak begini Bang saja. Ansor, datanya Bang Ansor. Datanya Bang Ansor. Datanya itu di mana itu? Supaya enak itu. Oke, di Kejadian 20 berapa lupa saya ini, tapi yang jelas kan ketika
Ishak itu lahir di Uzur ini, coba saya baca Kejadian 21 ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nomor 21, nomor 3 ini banyak banget ya jadinya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah sebagai baginya, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak. Ini tentang sunat ya. Ada kok di kejadian berapa saya lupa soalnya ada. Jadi ketika Abraham itu ketika Sarah melahirkan dan punya anak, diusirlah Siti Hagar dan Ismail, lalu dia pergi ke gurun Paran bernama Berseba, ya kan? Tinggallah di sana. Ayatnya lupa soalnya ada di Kejadian 20, 21, 22. Pokoknya di situ kalangannya saya lupa. Kemudian setelah ke peristiwa itu kan ada namanya peristiwa penyembelian atau apa namanya, anak itu yang dikorbankan siapa kan gitu. Nah, menurut Kristen itu Ishak. Nah, kalau memang Ishak harusnya setelah pulang dari Gunung Moria penyembelian anak itu, harusnya kan pulang mengembalikan anaknya ke Hebron. Tapi kok pulangnya ke Berseba? Itu. Saya potong, Bang Angcor. Abang menjelaskan tadi berulang-ulang itu supaya kita itu dapat ilmu, dapat poin dan diskusinya terarah itu. Oke, tak Abang cari dulu, ayatnya, sabar. Bukan saya perintah, saya bilang ingat dulu ayatnya yang abang pernah baca itu gimana itu supaya enak kita diskusi itu. Ya. Ya makanya saya cari. Oke, kalau tidak singkatnya begini Bang Ansor, ada yang Bang Arif. Ya. Oke, kalau misalnya menurut pemahaman itu, kalau bukan Ishak yang dikorbankan, kalau menurut Alkitab itu siapa? Menurut Al-Quran itu siapa? Dan sebutkan ayatnya, kita baca rame-rame itu. Silakan. Ismail, ya di surah berapa itu? As-Sofat, coba ada As-Sofat, mulai dari 100 sampai 112. As-Sofat itu Quran nomor berapa ya Bang Arif? Ya kurang tahu, kalau di Al-Quran tidak ada nomor-nomor, yang ada surah, nama surah. Surah As-Sofat. As-Safa ya, kalau tulisannya As-Safa ya. As-Sofat, double F, As-Sofat. Ayat, coba dibaca mulai dari 100, ya. Itu kejadiannya, kronologinya. As-Safat, Quran 37, nomor 37. Ayat 100 sampai 112. Ayat berapa Bang? Ayat 100 sampai 112. 100 sampai 112 ya. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan ya. Ya. Saya baca dari ayat 100. Baik. Ini dia. Juz 23. As-Safat nomor 37 mulai dari ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dalam kurung seorang termasuk orang yang saleh. Ayat 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dalam kurung kelahiran seorang anak yang sangat sabar, dalam kurung Ismail. Ya, jadi Ismail itu disebut sebagai anak yang sabar karena dia mampu menerima ujian yang diberikan oleh Tuhannya pada waktu itu. Apa ujiannya, bentuk ujiannya? Yaitu ketika Abraham diuji untuk menyembelih anaknya. Karena Abraham sebelum punya anak, dia berjanji, pernah berikrar, bernadar, jangankan hartaku, jangankan hewan ternakku, ketika aku diberi seorang anak oleh Tuhan, oleh Allah dalam Al-Quran, maka saya rela anakku disembelih.
dijadikan sebagai kurban. Maka kemudian Allah menagih janjinya di suatu saat. Di suatu saat, bentar dulu saya ceritakan itu. Di suatu saat Abraham itu bermimpi. Mimpinya tiga malam itu berturut-turut sama. Ufi binadrik. Mana janjimu wahai Abraham? Malam ke-1, malam kedua tetap seperti itu, malam ketiga tetap seperti itu. Ufi binadrik, mana janjimu Abraham? Maka kemudian Abraham itu mulai teringat bahwa dia dulu sebelum punya anak pernah berjanji kepada Tuhannya, ketika dia dianugerahi seorang anak, maka anak itu akan saya korbankan. Itu, Bang. Terus dilanjut ayat selanjutnya. Oke, sebentar. Di ayat 101 itu, Bang, kalau di cara bacanya itu tidak ada tertulis nama Ismail itu, Bang. Kesedangkan di dalam terjemah kok ada nama Ismail tadi itu. Iya, dengar dulu, makanya saya mau jelaskan itu, Bang. Jadi Anda tadi barusan mengucapkan ada istilah Ismail di situ tadi. Betul. Ismail itu dalam kurung itu. Sedangkan di dalam bahasa Arabnya itu nama Ismail tidak tertulis, Bang. Ya, berarti kalau bukan Ismail, sebentar dulu. Berarti kalau bukan Ismail, Anda kemudian mau mengklaim bahwa itu Ishak gitu. Jadi tulisannya begini, Bang. Maaf ya, saya baca ya dalam pelafalan bahasa Arab itu. Rabasisi amahu bighulamin halim, itu bahasanya. Tidak ada nama Ismail, Bang. Halim. Jangan baca bahasa Arabnya karena abang ini nggak bisa membaca bahasa Arab, belepotan itu. Ya, nggak boleh. Terjemahannya makanya saya minta maaf itu, Bang. Saya minta maaf. Jadi nama Ismail tidak tertulis hanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu. Di dalam kurung itu ditulis nama Ismail. Makanya saya tadi bilang dalam kurung Ismail. Begitu, Bang. Nah, oke, 112 saya baca lagi, 102 saya baca lagi. Maka ketika anak-anak itu sampai dalam kurung pada umur sanggup berusaha bersamanya dalam kurung, Ibrahim berkatalah, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Tadi di atas julukannya Ismail itu penyabar. Jadi di kata Ismail ini juga di ayat 102 itu tidak ada, Bang Arif. Itu juga lanjut. Di dalam kurung. Oke, 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia dalam kurung, sebentar biar cepat karena Bang Dismas sebentar ya, biar cepat karena itu sudah masuk ke dalam proses kejadian proses pengorbanan gitu kan. Bang Dismas baca langsung 110-nya karena itu di situ itu proses kejadiannya 110 sampai 12 coba. 110, oke, siap. Oke, 110. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kasalika nazil. Sudahlah, jangan baca Arabnya. Sampean nggak belepotan caranya. Salah. Bahasa Indonesianya ya. Iya, langsung terjemahannya aja. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian. Terus ayat 111. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. 112. Ya, jadi keduanya itu Abraham dan Ismail itu termasuk hamba yang beriman. Dalam kurung kelahiran. Ishak, seorang nabi. Ada nama Ishak ya. Jadi setelah kejadian itu lahirlah anak Abraham yang kedua, Ishak. Iya kan. Berarti anak yang pertama tadi itu
Anda mau bilang Ishak? Karena di 112-nya itu sudah jelas bahwa setelah kejadian itu maka Allah menganugerahkan anak kedua yang bernama Ishak. Ishak ini merupakan anak yang soleh, gitu kan? Silakan dibaca. Wah. Benar ya. Jadi, Saya nggak pegang Quran ini. Ya. Ya, dibaca 112-nya, dibaca lagi bang, yang keras bang. Oke, siap. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya kan tadi bilang Ismail itu tetap anak Abraham, itu anak yang lahir pertama itu dari ibu yang berbeda. Ya, ini kalau dari Quran kan seperti itu bang. Tepuk tangan dulu, host. Waduh. Saya tidak bantah itu bang Adi. Saya tetap anak Abraham itu. Begitu. Oke, 100 berapa lagi? Iya, setelah kejadian itu maka Allah menganugerahkan anak keduanya yang bernama Ishak. Coba dibaca itu 100 berapa? 111 apa 12 itu? Baca bang. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya. Kan? Kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan 111-nya bang, 111-nya bang, 111-nya. 113 bang. Waduh kok enggak jangan ke situ. Ini 113 ada baca ini bang. Hah? Di mana? 111-nya dari 111. Yang tadi 113. Iya, jangan ke 113, 12 aja cukup. 111-nya aja dibaca, 111-nya dibaca. 111. Sungguh dia termasuk hamba-hamba yang kami. Ulangi. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Oke, 12. Dibaca yang keras. 12. Dan kami beri dia kabar gembira dengan dalam kurung kelahiran tutup kurung Ishak, nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya, jadi setelah kejadian itu maka Allah kemudian menganugerahkan Abraham dengan kelahiran dua anak keduanya yaitu Ishak. Di situ juga ada nama Ishak di situ. Di ayat 12-nya itu huruf Arabnya, ayatnya juga ada bi Ishak, ya kan? Coba huruf Arabnya kalau memang bisa Anda coba dibaca. 113 cukup, nggak usah 113. Sudah selesai. 112. Ada nama Ishak enggak di bahasa Arabnya? Sudah bukan lagi itu. Ya, 112 itu ada nama Ishak enggak di dalamnya? Tadi Mas. Ya, di 112 itu ada kalimat Ishak enggak di dalam bahasa Arabnya? Ada. Ada ya, tepuk tangan. Jadi itu pertanyaan saya. Ya betul, tetapi itu bukan pertanyaannya itu. Jadi pertanyaannya saya kembali itu. Kalau misalnya bukan Ishak yang disembelih dan Ismail yang bukan Ishak yang dikurbankan, tetapi Ismail yang dikurbankan, itu di dalam ayat ini di As-Saffat ini kita baca itu tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Ishak atau Ismail yang dikorbankan itu. Tadi kronologisnya itu kan mulai dari 100 sampai ke 110. Ada kan dibaca tadi kan? Tetapi tidak ada. Wahai anakku, aku bermimpi. Kamu akan disembelih kan gitu kan? Diuji oleh Allah akan disembelih. Betul. Nah, itu siapa itu? Nama-nama yang disebut itu. Ya, nama-nama yang disebut itu, Bang, kalau dalam bahasa Indonesianya, tafsir dalam bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia itu
disebut dengan Ismail. Iya. Tetapi di dalam tulisan di dalam bahasa Arabnya ada nama Ismail itu, Bang. Sebelum Ishak dilahirkan, anaknya Abraham yang pertama siapa, Bang? Jawab dulu itu. Bang, saya Kan tidak ada jawab di ayat 100-nya pertanyaan, itu. Bang. Ada Ismailnya kan. Anda tadi membaca di terjemahannya itu. Saya mendengar bahwa ada kata Ismail di situ, walaupun hanya dalam kurung. Ya. Betul. Ismail, Bang, di ayat ini minta maaf, Bang. Ini kita baca sama-sama, kita dengar sama-sama ya. Iya. Jadi itu tidak ada nama yang tertulis secara jelas itu. Memang ada bahasa itu akan dikorbankan, tetapi siapa itu tidak ditulis namanya itu, Bang. Berarti Ishak, menurut Anda Ishak di Itu situ. maksud saya. Jadi saya bicara ini, saya bicara sesuai dengan teks-teks Al-Quran yang saya baca tadi, Bang. Saya kan sudah memberi indikasi kepada Bang Dismas. Ayat ke 112-nya itu yang penting, Bangku. Ayat 112-nya itu yang penting, abangku. Setelah kejadian itu Allah kemudian melimpahkan, yaitu menganugerahkan kelahiran anak keduanya, namanya Ishak, bi Ishak, kan gitu kan. Dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Bukan begitu kan di ayat 12-nya itu? Jelas di situ ada nama Ishak di situ. Ya. Itu pertanyaannya saya sudah jawab awal-awal itu, Bang. Coba Bang Haji Zen sambil lalu dikoreksi Bang Jen. Sambil lalu di ini Bang Jen, dibuka Bang Jen. Ayat ke-12-nya itu Bang Jen. Pak Haji. Ustaz Arif, tadi tadi yang tadi itu kan di Kejadian 22 nomor 19 ya. Itu tentang Berseba ya. Dan itu menetap di Berseba kan setelah pulang dari Gunung Muria, dan dia pulang ke Berseba dan menetap di sana, kan jelas itu ayatnya. Iya, Abraham tinggal bersamanya di Berseba, itu Kejadian 22 ayat 19 ya. 19. Iya. Nah, tentang Al-Qur'an tadi kan saya mendengarnya udah jelas. Dan peristiwa itu kan bukan Ishak di situ. Anak yang disebut itu ya Ismail. Ya, begitulah, karena dia itu tergantung sekali dengan kitab, di mana Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa kitab itu sudah diubah, tapi kan itu kan itu yang terjadi di sekarang ini. Dulu, Bang. Di Al-Quran tadi itu di mana tertulis bahwa Ismail yang dikorbankan itu, Bang Ansor. Nah, Bang, kalau mengucapkan anaknya bukan namanya, Bang. Coba dibaca. Bang, ada dua itu. Iya, yang disebut di situ yang mana itu? Bukan nama ya, di situ anaknya. Lalu kan sebelumnya sudah tertulis bahwa di situ ada nama anak Ismail namanya. Kalau kemudian yang dikorbankan itu harus pakai nama Ismail, ya tertulislah di Al-Quran bahasa Arabnya ada Ismail juga. Tapi karena bukan nama Ismail tapi anaknya yang merujuk ke Ismail, ya yang tertulis ya anaknya. Masa Al-Quran anaknya yang sabar. Siapa anak yang sabar? Anaknya itu yang sabar. Yang ketika menerima ujian itu dia menerimanya, tidak menolak. Silahkan ayahanda, silahkan abi, silahkan ayah. Kalau itu memang perintah dari Tuhan, saya akan melaksanakan perintah itu. Tidak akan menolaknya. Berarti Ismail itu anak yang sabar. Baiklah, tetapi Bang Arif, kalau Ishak itu dijuluki dengan anak yang soleh. Jelas itu Anda baca tadi di 112 itu jelas. Kalau sebelumnya Anda mengira bahwa anak pertama itu ada Ishak, 112-nya kok malah kemudian anak keduanya namanya Ishak lagi.
Bang, 112 itu Bang, itu kelahiran anak kedua, tidak ada nyangkut paut dengan masalah. Lu iya, berarti anak pertamanya kan musuh Ishak lagi. Nggak ngerti dia. Tapi sosok bijak, sosok mau menjelaskan. Kita bicara apa yang tertulis Bang, apa yang tertulis. Saya tidak mau tafsirkan atau tidak mau masuk di lain-lain. Saya baca apa yang tertulis Bang. Iya, yang tertulis tapi kamu nggak bagus itu sudah gitu sesuai. Setelah kejadian itu kemudian Allah menganugerahkan Abraham yaitu dengan kelahiran anak keduanya yaitu Ishak, dan Ishak ini termasuk orang-orang yang soleh. Kalau Ismail disebut sebagai anak penyabar, jadi sabar menghadapi ujian artinya di situ. Jadi Paham begini, gak Bang? kalau Musuh anak pertama Ishak, kemudian lahirlah anak kedua Ishak juga namanya. Musuh gitu? Enggak lah. Jadi Ayat ke-12-nya itu yang kemudian menyatakan, ayat ke-112-nya itu yang kemudian menguatkan bahwa anak pertamanya itu namanya Ismail. Jadi saya Anak baca kedua ayat kenapa dinamai Ishak? Karena 112 saya baca suatu lagi, ya. kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan dinamakan Ishak, senyum, ketawa. Iya, sebenarnya kita itu enggak perlu siapa yang disembelih, siapa yang dikorbankan. Yang ketawa Nggak itu ngerti. yang ketawa Ismail itu mana? Kronologi nama Ismail dengan Ishak nggak ngerti dia itu. Tadi bertanya itu Bang. Jadi, tetapi saya paham itu kan iman orang Islam, ayat Al-Quran. Silakanlah Ini bukan iman. Tetapi Kok bicara iman? itu ayat yang di Bicara iman apaan ini? Dengar dulu, supaya kau paham itu. Kamu yang Silakanlah, kalian mendengar, mau- kamu tidak tahu apa-apa, tapi sok Dengar menjelaskan. dulu Bang Muhammad. Bang Muhammad dengar dulu. Saya tidak akan membantah itu iman kalian. Ya. Tetapi saya baca dengan ayat yang ditubuhkan Bang Arif di As-Soffat tadi tidak signifikan menunjukkan bahwa yang Menurut dikorbankan kamu yang salah yang mana coba? Iya. Jelasin. saya itu. Tetapi kalau itu iman kalian mau itu Ismail. bukan iman. Anda tadi Yang membacakan. tidak signifikan, yang tidak signifikan itu yang mana? Menurut kamu? Yang tidak signifikan. Apakah Al-Quran kan tulis Ismail kan lucu? Karena Al-Quran itu bahasa Arab yang nggak boleh dikurangi dan nggak boleh ditambahi. Sebagai penguat itu ayat 112 itu sudah penguat. Jadi Ya begini kan Bang. sudah disebutkan anak yang sabar, anak yang soleh itu disebutkan Ismail. Ketika ada pengorbanan itu kemudian yang disebut anaknya, bukan namanya, bukan nama anaknya, bukan, tapi anaknya. Yang soleh yang sabar itu siapa? Menurut bahasa yang ayat yang sebelumnya dibaca. Begitu. Kemudian lahir anak kedua. Berarti yang sebelumnya itu anak pertama. Gitu aja Bang Dismas. Nah, itu saya sudah jawab itu dan saya tidak akan pungkiri. Ismail anak pertama, ya. Iya kan? Tetapi siapa yang dikorbankan itu Al-Quran tidak secara ini menyebut Anaknya. Saya sudah Di situ tertulis jelaskan. anaknya kan? Mulai Anak dari yang sabar, anak yang soleh itu yang dikorbankan. Mulai Mana dari sih ayat orang 100 sampai ayat ke-111 itu bentuk kronologi dari prosesi pengorbanan di situ. Makanya saya ke Bang Dismas tadi biar tidak lama-lama langsung ke ayat 112 tentang kelahiran anak kedua namanya Ishak. Di situ jelas tertulis Ishak. Di dalam bahasa Al-Qur'annya juga Ishak. Berarti anak sebelumnya, anak pertamanya itu musuh namanya Ishak lagi. Paham gak di sini, Bang? Masalahnya di situ, Bang.
Masalahnya ini Abang Arif tekankan di ayat 112. Sedangkan itu topiknya lain dengan pertanyaan Bang Anto. Masalahnya Kita bukan ayat, siapa masalahnya yang kamu nggak disembunyi. mau terima. Itu saja Bang, masalahnya. Dengar Bang Muhammad, kau jangan salah framing begitu Bang. Saya bilang silakan kalau itu iman Islam, silakanlah, itu banyak ayat menjelaskan. Al-Quran itu bukan salah satu dasar iman, ada hadis dan segala macam, bahkan apa ijtima ulama itu silakan, itu saya paham itu. Tetapi saya cuma mau bilang bahwa di Al-Quran ini tidak menulis salah kedua anak itu siapa yang dikorbankan atau disembelih itu Bang. Itu Aduh. pahami dulu. Itu Ya. 100, itu ayat 100 sampai 111 itu berbicara tentang pengorbanan. Setelah Iya. kejadian pengorbanan, baru kemudian lahir anak kedua, namanya Ishak. Dari ayat 100 di As-Saffat itu sampai 111 itu bercerita mengisahkan tentang pengorbanan anak Abraham.